Dilansir dari ariontransport.com, Arion hadir sejak tahun 1969 untuk memenuhi kepuasan akan kebutuhan transportasi yang nyaman, aman dan berkualitas. Cikal bakal kelompok usaha Arion Paramita dimulai dari jasa transportasi darat di ibu kota, yakni Bus Ikarus, dengan nama perusahaan CV Kawan & Co. Usaha ini telah melebarkan sayapnya ke berbagai sektor usaha. Namun jasa transportasi tetap akan dipertahankan terus sebagai cikal bakal yang sampai saat ini dikenal dengan nama PT Arion Indonesia Transport. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com. Lantas Bus Arion milik siapa? Ternyata ini sosoknya yang tercatat dalam sejarah perusahaan bis wisata yang berbasis di Jakarta Timur ini. Didirikan oleh Mangaraja H. Hutagalung, Arion pernah menjadi operator bus kota hingga tahun 1979. Tahun 1982 Arion kembali merintis bisnis transportasi bus yang sempat ditinggalkan. Bisnis transportasi inilah yang membuat grup usaha Arion berkembang. Selain itu pada tanggal 17 April tahun 1979 pemerintah RI Ceki Departemen Perhubungan RI dan Departemen Keuangan RI mengambil alih manajemen 8 perusahaan bus kota di DKI Jakarta untuk disatukan menjadi Perum PPD BUMN, termasuk diantaranya 175 unit armada dan karyawan PT Arion Paramita dengan mendapat ganti rugi yang cukup layak. Setelah tidak lagi mengelola usaha jasa transportasi, Mangaraja Haolanan Hutagalung mengalihkan kegiatan usahanya di sektor industri auto body manufacturing karoseri pada tahun 1980 dan berdirilah PT Unicipta Karya di Jakarta. Perusahaan ini menjadi rekanan besar dan terpercaya dari instansi-instansi pemerintah, swasta dan perorangan. Tahun 1982 atas keinginan dan usaha generasi kedua, pemerintah Ceki Departemen Perhubungan RI memberi kepercayaan lagi kepada PT Arion Paramita untuk berusaha kembali di sektor jasa transportasi yang bergerak di bidang charter dan pariwisata. Tanggal 7 Mei tahun 1987 Mangaraja Haolanan Hutagalung, pendiri pemilik kelompok usaha Arion Paramita, wafat. Kaderisasi yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan sang pendiri kepada generasi kedua tidak sia-sia. Dengan berbekal ilmu yang ditinggalkan sang pendiri, generasi kedua melakukan terobosan-terobosan baru di dunia usaha. Diversifikasi usaha tidak lagi hanya dalam bentuk usaha yang berkaitan, namun sudah menerobos ke sektor-sektor lainnya. Dilansir dari traveloka.com, Damri atau singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia merupakan perusahaan otobus yang telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Damri telah menjadi salah satu operator bus terpercaya di dalam dan luar negeri selama mengabdi lebih dari 70 tahun. Melihat sejarahnya, perusahaan milik BUMN ini terbentuk pada era penjajahan Jepang pada 1943. Saat itu, pemerintahan Jepang membentuk dua usaha transportasi berbayar, yakni Jawa Unyu Yikyosa untuk melayani angkutan barang dan Idosa Sukyoku untuk melayani angkutan penumpang. Dalam layanannya, Jawa Unyu Yikyosa menggunakan gerobak yang ditarik sepasang lembu dan truk, sementara Idosa Sukyoku menggunakan bus. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kedua usaha transportasi tersebut dinasionalisasi dan dikelola oleh Jawatan Perhubungan atau kini Kementerian Perhubungan. Nama Jawa Unyu Yikyosa kemudian berubah menjadi Jawatan Pengangkutan, sedangkan Idosa Sukyoku beralih menjadi Jawatan Angkutan Darat. Kedua perusahaan ini akhirnya digabung pada 25 November 1946 menjadi Damri.
Sejak itulah, Damri terus mengalami transformasi. Damri pernah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara atau BPUPN pada 1961. Ketika BPUPN dihapus pada 1965, Damri berubah menjadi Perusahaan Negara atau PN. Dalam perkembangannya selanjutnya, Damri menjadi perusahaan umum atau Perum pada 1984. Status tersebut kemudian disempurnakan dengan PP nomor 31 tahun 2002. Hingga saat ini, perusahaan angkutan berplat merah ini mampu bertahan dari gempuran persaingan perusahaan transportasi darat. Berkantor pusat di Jalan Matraman Raya nomor 25, Jakarta Timur, Damri masih menjadi alat akomodasi dan pengangkutan penumpang atau barang favorit sebagian besar masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Damri membukukan pendapatan di atas 1 triliun rupiah pada 2013. Tak hanya itu, perusahaan ini pun banyak mencetak prestasi lain. Di antaranya adalah meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 untuk pertama kali. Penghargaan Wahana Adiguna 2017 dari Kementerian Perhubungan, penghargaan terbaik kedua Keselamatan Transportasi 2016 dari Kementerian Perhubungan, penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai penyelenggara angkutan lebaran tahun 2017 dengan tema Mudik Bareng Mudik Guyup, penghargaan dari Garuda Indonesia terhadap pelayanan Perum Damri di 8 embarkasi haji, dan masih banyak lainnya. Armada Damri juga telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Adapun segmen layanan utamanya mencakup bus angkutan kota, angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan antar lintas batas negara, angkutan pemadu moda, angkutan pariwisata atau charter, dan angkutan logistik. Tak hanya itu, Damri sebagai BUMN tidak hanya mencari keuntungan bisnis dalam menjalankan bisnis angkutannya. Perusahaan ini juga mempunyai peran sosial di sejumlah rute terisolir di tanah air sebagai angkutan penugasan pemerintah atau perintis. Misi mulia ini merupakan tugas dari negara dalam rangka menyediakan angkutan darat untuk memudahkan mobilitas warga dan arus logistik di wilayah pelosok. Maka dari itu, Damri selalu menerapkan budaya smart motivation, integrity, learning, dan entusias agar terus dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para penumpangnya. Perum ini pun memiliki pengemudi sesuai standar dan dengan rutin melakukan peremajaan armada. Karenanya, Perum Damri juga dapat terus menggerakkan roda usahanya, bahkan mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Hiba Utama. PO yang satu ini sudah tidak asing lagi. Armadanya mudah sekali ditemukan di tempat-tempat wisata. Berdiri sejak 1949, Hiba Group menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Hiba Utama juga memiliki berbagai macam armada dan pool yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa. Ada beberapa anak perusahaan yang bernaung di bawah Hiba Group, mulai dari Laju Prima, Laju Utama, Bella Utama, hingga Murni Jaya. Inilah video bus Hiba Utama di Tempo Dulu. Oh iya Pak, 1 ekor dulu, 2 juta. Makan pagi.
Inilah video Bas Bella Utama di Tempo Dulu. Mayasari Group. Mayasari Group dikenal lewat Mayasari Bhakti. Ini merupakan salah satu PO bus dengan trayek sekaligus armada terbanyak di Indonesia. Untuk armadanya sendiri mencapai lebih dari 3.000 unit bus. Mayasari Bhakti bergerak di bidang transportasi, melayani angkutan bus kota dan bus pariwisata hingga akap. PO1 ini juga diketahui punya banyak anak usaha, antara lain PO Prima Jasa, Karunia Bakti, MGI, CBU, dan Doa Ibu. Dengan trayek melintasi sebagian besar wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari bluestar.co.id, Bluestar merupakan perusahaan otobus yang khusus melayani pariwisata dan antarjemput karyawan di dalam negeri. Bluestar didirikan pada tahun 2004 di Jakarta. Semua unit Big Bus Bluestar menggunakan armada Mercedes-Benz. Kemudian, untuk unit bus medium menggunakan Mitsubishi, yang sudah terkenal akan standar kenyamanan dan keamanannya di bidang otomotif. Bus pariwisata Bluestar sendiri juga mempunyai minibus dengan 15 seat. Seiring dengan berjalannya waktu, Bluestar banyak melayani perusahaan swasta lokal dan asing, BUMN, sekolah-sekolah swasta, negeri maupun internasional, yayasan-yayasan sosial, serta acara-acara keluarga seperti perkawinan atau mudik. Untuk menambah kenyamanan dalam perjalanan, semua armada bus Bluestar juga dilengkapi dengan AC, DVD, LCD atau TV layar datar, karaoke, dan reclining seat. Perkembangan audio maupun teknologi juga selalu menjadi salah satu acuan Bluestar dalam memberikan entertainment on the move di setiap armadanya. Keselamatan dan keamanan penumpang juga menjadi prioritas Bluestar dalam melayani konsumen. Setiap armada Bluestar juga dilengkapi dengan palu pemecah kaca, pintu darurat, dan tabung pemadam kebakaran. Setiap pengemudi Bluestar merupakan pengemudi yang sudah berpengalaman di bidang pariwisata, sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang lebih terjamin. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam.
Dilansir dari agramasgroup.com, Agramas adalah perusahaan bus, PO, yang menyediakan layanan transportasi dari kantor pusatnya di Jalan Bambu Kuning Utara nomor 2, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Dengan bus yang mudah diidentifikasi dengan warna merahnya, Agramas telah menjadi salah satu penyedia transportasi paling populer di wilayah Jabodetabek. Selain itu, operator bus ini juga dikenal sebagai salah satu pemain kunci dalam rute antar kota dan antar provinsi, AKAP. Agramas didirikan pada tahun 2003 di bawah PT Anugerah Mas. Pada awal perkembangannya, Agramas menyediakan layanan bus AC ekonomi untuk mengakomodasi penumpang yang bepergian ke daerah pinggiran kota Jakarta, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, Bogor, Tangerang, dan sebaliknya. Kehadiran Agramas yang selalu menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas nomor satu menarik perhatian para penumpangnya, membangun titik awal untuk kesuksesan Agramas. Selain terus meningkatkan kualitas pelayanan, Agramas juga menerapkan strategi untuk menjamin posisi teratas dalam industri transportasi angkutan darat. Pada tahun 2011, Agramas mengembangkan komitmen pelayanan kepada masyarakat penggunanya dengan membuka pelayanan antar kota antar provinsi untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam perkembangan pelayanan AKAP tersebut, mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat penggunanya. Dilansir dari solopos.com, PO Giri Indah yang merupakan cikal bakal PO Agramas juga merupakan perusahaan bus legendaris di Wonogiri. Owner Agramas, David Aryawan, dalam video di kanal YouTube Agramas Bus Official, mengungkapkan PO Giri Indah didirikan oleh kakeknya pada era 1980-an. PO tersebut kemudian berkembang hingga melakukan ekspansi dengan membuka trayek komuter lain wilayah Jabodetabek. Pada 1998, pukulan krisis moneter, Krismon, membuat PO Giri Indah mengalami kemunduran. Sekitar tahun 2000, di-takeover secara profesional oleh orang tua saya khususnya komuter lain Jabodetabek. Kemudian saya masuk pada 2003 dan mengembangkan trayek tersebut, jelas David. Adapun awal mula munculnya bus Agramas, David menceritakan tujuan awalnya supaya tidak rancu dengan trayek PO Giri Indah lainnya. Keluarganya membangun brand yang berbeda sehingga lahirlah PO Anugerah Mas dan kemudian disingkat Agramas. Setelah itu, David mengatakan Agramas melakukan upaya pengembangan bisnis, tidak lagi hanya komuter lain di lingkup Jabodetabek, tapi juga masuk lini AKAP dengan mengajukan izin trayek jurusan Jabodetabek Wonogiri dan disetujui. Begitu juga beberapa trayek lain seperti trayek DIY lewat jalur selatan. Jadi sebenarnya dari ekspansi bisnis ini kami seperti pulang kampung. Awalnya memang kami sempat dianggap bus pendatang di Wonogiri, padahal aslinya kami dari Wonogiri, ujarnya. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.